ada Komisi 1, ada anggota DPR dari Komisi 10, kemudian ada Pak Rektor, teman-teman sekalian. Tadi baru saja kita memulai tentang uji publik Grand Design olahraga nasional. Uji publik ini adalah kegiatan keliling dari tim yang merumuskan Grand Design tentang olahraga nasional. Sumatera Utara adalah menjadi salah satu tujuan tempat untuk uji publik, karena kita tahu bahwa Sumatera Utara ini dulunya adalah gudang prestasi berbagai cabang olahraga. Bahkan kalau kita petakan daerah yang di luar Jawa, dalam setiap PON-nya Sumatera Utara selalu di peringkat atas di daerah-daerah di luar Jawa. Dan bahkan untuk cabang-cabang olahraga tertentu itu juga menonjol, misalnya sepak bola, kemudian tinju, juga ada beberapa atlet dari Sumatera Utara dan cabang-cabang olahraga lainnya. Bahkan sekarang salah satu atlet sepak bola yang berasal dari Sumatera Utara, sekarang dia sedang main di klub Polandia, Egy Maulana Fikri, dari sini, dari Medan sini. Medan, kemudian kita godok di SKO Kemenpora, yang dulu SKO Ragunan, sekarang sudah pindah ke Cibubur. Maka bagi kami, dalam peta olahraga nasional, Sumatera Utara adalah daerah yang penting, penyumbang talenta-talenta. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, sekaligus dalam rangka niat Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah PON 2024 bersama dengan Aceh tentu ya, karena itu keputusan sudah diambil, harus ada dukungan fasilitas. Tadi secara sepintas Pak Gubernur telah mempresentasikan itu kepada kami. Kami sangat apresiasi dan menyambut baik. Dan kita lakukan ini tentu bekerja sama dengan berbagai stakeholder, khususnya perguruan tinggi. Itulah sebabnya uji publik ini tuan rumahnya adalah tuan rumahnya adalah Universitas Negeri Medan, karena di sana ada fakultas olahraga. Saya punya rasa optimis dan yakin bahwa Sumatera Utara akan bangkit lagi prestasi-prestasi olahraganya, dan Sumatera Utara akan menjadi penyumbang untuk tim-tim nasional di berbagai cabang olahraga. Samping itu juga, pada saat Ornas yang lalu kita mengembangkan atau mendorong tema tentang sport tourism. Kita tahu Sumatera Utara juga menjadi salah satu tujuan wisata, bahkan prioritas, super prioritas. Negara-negara lain sudah mendorong mengembangkan sport tourism, devisa-devisa mereka masuk melalui sport tourism. Nah, saya kira kita punya banyak tempat orang sambil berolahraga, berwisata. Olahraga apa saja? Sebenarnya orang bersepeda keliling Danau Toba, menikmati Danau Toba, dia berolahraga sepeda. Ada menyelam dan lain sebagainya. Ini yang kita akan dorong. Sinergi dari pemerintah pusat, khususnya Kemenpora, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita akan dorong terus, dan tentu kita akan lebih detailkan. Apalagi di depan saudara ini ada 3 wakil dari Sumatera Utara,
ada Pak Dr. Sofyan, ada Prof. Johar Arifin, ada Ketua Komisi 1 Ibu Uti Hafid. Belum lagi kalau yang lain-lain yang dari Sumatera Utara ini akan bergabung bersama-sama kita. Ini satu kekuatan yang dahsyat. Sehingga kenapa saya berani nyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bukan suatu hal yang terlalu sulit untuk kita capai. Tetapi ada syaratnya. Kita bersama-sama. Gak bisa Pak Gubernur sendiri, gak bisa Pak Wagub sendiri, gak bisa anggota DPR sendiri, Pak Rektor sendiri, gak bisa. Harus bersama-sama. Menyatu kita untuk Sumatera Utara, menyatu kita untuk Medan ini dikenal lagi, dan tentu dukungan dari teman-teman. Sangat penting artinya dukungan teman-teman media. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pak Gub, ada yang mau ditambah? Oh, ada pertanyaan dulu baru kita respon. Silakan. Ya, Pak. Cukup? Sudah cukup. Bahannya udah banyak itu. Ya, cukup ya? Ada Pak, Ada Pak Menteri. Ya. Selamat siang, salam sejahtera Pak Menteri. Ya. Selamat Sumatera Utara. Pak, Grand Besar. Dari mana nama? Oh ya, maaf, saya Willy Pasar Ibu dari medanbisnisdaily.com. Oke. Kita sebenarnya mau nanya arah yang Bapak ini kan sebenarnya pikiran desain olahraga nasional itu apa, sehingga masyarakat mengetahui dan harapannya terlibat dalam mencapai sasaran seperti yang Bapak arahkan tadi. Terima kasih Pak. Itu mewakili ya. Ujung dari setiap pembinaan itu adalah prestasi. Kan gitu. Dan prestasi itu tidak bisa dicapai tanpa didesain. Saya pakai bahasa prestasi itu harus di pabrik, harus ada pabrik prestasi. Gak bisa kita harus asal jalan, nemu orang bagus, comot, dapat, mungkin saja dia bisa berprestasi, tapi dia saja. Setelah itu lapisan-lapisan di bawahnya tidak ada. Negara-negara lain sudah mendesain, sudah mempabrik prestasi itu seperti ini. Kita 75 tahun merdeka, kita nggak punya grand design, kita nggak punya peta jalan, roadmap, nggak punya. Akhirnya apa? Potensi-potensi yang ada, ya sudah, dia jalan sendiri-sendiri. Sumatera Utara punya keunggulan di sini, sudah jalan tanpa ada dukungan. Daerah lain juga begitu, tanpa terintegrasi, sehingga potensi-potensi ini yang kita harapkan untuk mengisi tim-tim nasional dari berbagai cabang untuk prestasi itu akan tercapai. Itu yang kita harapkan dari grand design ini. Nah, tentu bukan ujung dari prestasi itu, tetapi dari awal. Nanti saya mohon teman-teman ikut itu, mulai dari tingkat kebugaran masyarakat kita, mulai dari situ. Karena dari orang bugar bisa ada talenta, dari talenta bisa diasah untuk prestasi. Bagaimana kita menemukan talenta yang bagus kalau orangnya nggak bugar? Ada satu contoh ya, dan di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan. Perbandingan tingkat kebugaran kita dengan negara-negara lain, kita masih jauh tertinggal. Contoh, ukuran yang paling sederhana, dan ini ilmiah. Ukurannya langkah. Untuk orang bugar itu satu hari minimal dia 7.000 langkah. Kan sekarang banyak alat kan untuk mengukur langkah, banyak murah-murah, berapa? Bisa dibeli di pasar ada. Tapi teman-teman mau tahu berapa rata-rata langkahnya orang Indonesia? Tadi ukuran langkah minimal 7.000 ya. Kita berapa? 3.000 sampai 3.500. Bagaimana kita mau buka? Nah, terasa betul pada saat COVID ini. Orang yang sehat, orang yang bugar, imunitasnya kuat.
Itu saya kasih sederhana aja. Belum kita bicara dengan nutrisinya. Kan kita tahu rata-rata atlet kita makannya seperti apa, istirahatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita rumuskan dalam grand design ini sampai di ujung prestasi. Jadi mulai dari kebugaran masyarakat keseluruhan, tentu ini dampaknya kepada kesehatan dan lain sebagainya, bukan hanya prestasi saja. Itu Pak Pasarigo ya. Jadi itu tujuan kita membuat ini, dan selama ini kita nggak punya. Pembinaan kita selalu sudah mau ke senior. Kita jarang memberikan perhatian kepada pembinaan usia dini. Boleh dilihat, termasuk di tingkat pusat. Misalnya, kita sekarang memberikan bantuan kepada yang mempersiapkan Olimpiade, persiapkan ke Asian Games, persiapkan ke SEA Games. Tapi apakah kita perhatikan usia-usia dini, SD, SMP, SMA? Nah, disitulah keterlibatan dari semua stakeholder. Kemdikbud harus terlibat, kesehatan harus terlibat, PU untuk sarana prasarana harus terlibat. Nah, kita bungkus semua itu di Gilang Green Design, karena perintah Presiden waktu Haornas kemarin kepada saya adalah mereview total tentang ekosistem pembinaan olahraga nasional. Itu perintah Presiden, arahannya. Nah, ini yang saya kerjakan sekarang. September tanggal 9 beliau perintah, sekarang kita udah jadi barangnya. Kita tentu setelah ini lapor lagi kepada teman-teman di Komisi 10 sebagai mitra kami. Itu cukup ya? Cukup. Lengkap. Selamat pagi Pak Menteri. Saya Chandra dari Tribun Medan. Ya. Tadi di awal-awal sempat menyinggung bahwa memang terkait dengan sepak bola Pak ya. Ada Edi yang asal Medan. Di sini juga ada Pak Edi dan Pak Johar yang juga mantan ketua PSSI. Saya mau tanya nih Pak, ketika memang kondisi liga kita belum jalan nih Pak sampai sekarang, dan dijadwalkan memang bulan Februari, tapi tanggalnya belum ada Pak. Sejauh mana koordinasi Menpora sendiri dengan pihak PSSI dan kepastian tanggal itu kapan sih Pak? Terima kasih. Oke. Jadi liga ini dikelola profesional oleh PT Liga Baru (LIB). Kemudian di atasnya ada federasi sepak bola, ada PSSI. Nah, kami sebagai pemerintah tentu memfasilitasi saja. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam terhadap urusan internal federasi, apalagi mencampuri, mengatur-ngatur. Tadi saya banyak ngobrol dengan Bang Edi, mantan ketua PSSI, bagaimana perasaannya kalau terlalu diatur-atur, terlalu diintervensi dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan liga, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada federasi. Dari kami memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh cabur, termasuk cabur sepak bola, itu kami dukung. Tetapi pengaturan jadwal, kemudian kompetisi dan lain sebagainya, saya sudah bilang ke teman-teman di Kemenpora, kita tidak boleh masuk karena itu urusan internal federasi. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar dari Analisa Daily. Saya mau nanya tentang yang kaum disabilitas, Pak. Nah, untuk pembinaan kaum disabilitas, apalagi di tengah pandemi ini, itu gimana, Pak? Oke. Atlet disabilitas itu ada namanya NPC. Ya. Sekarang ketua NPC-nya itu Pak Sri Marbun. Orang sini juga. Iya. Iya. Jadi ada. Dan mereka ada pertandingannya, ada kompetisinya, baik di SEA Games itu namanya ASEAN Para Games. Kalau di PON setelah PON Parnas. Nah, kalau di Olimpik ASEAN Paralimpik. Nah,
Jadi itu ada jalurnya sendiri. Tetapi dalam grand design juga kita ini kan karena atlet yang biasa dengan yang disabilitas perlakuannya harus sama. Misalnya untuk perolehan medali emas di cabur yang biasa, berapa bonusnya? Maka yang ini juga harus dapat yang sama. Nggak boleh ada perbedaan. Tidak boleh karena mereka disabilitas kemudian kita bedakan. Kita bersamakan. Saya bahkan sudah datang ke pelatnasnya yang di Solo. Kita kasih semangat mereka dan sayang sekali setelah SEA Games harusnya ada ASEAN Para Games, tetapi dibatalkan oleh tuan rumah Filipina sehingga mereka nggak bisa tanding. Itu. Jadi kita treatmentnya sama, nggak ada pembedaan apa-apa dan perlakuan kita dan termasuk kita bantu. Oke, cukup ya? Ya, terakhir ini. Oke. Selamat siang Pak Kemenhan. Izin Pak, saya Joko dari RRI Medan. Oke. Izin Pak, terkait rencana Sport Center Sumatera Utara kan ada membangun race ataupun sirkuit balap motor. Nah, kita mencontoh dari Mandalika di NTB sendiri sampai saat ini juga statusnya masih cadangan untuk tuan rumah MotoGP 2021. Nah, seperti apa Pak dorongan dari pemerintah untuk memastikan bahasanya Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah 2021 dan seperti apa nantinya Mandalika ini menjadi contoh-contoh bagi provinsi lain yang ingin membangun kawasan ataupun sirkuit balap. Oke. Untuk balap motor atau MotoGP itu ada pengelola internasional namanya Dorna Internasional. Oke. Kita tidak bisa mengatur-ngatur mereka. Jadi federasi-federasi internasionalnya ini di dalam negeri itu ada IMI. Kemudian di atas itu ada federasi internasional. Tetapi untuk yang komersialnya itu ada Dorna. Nah, Dorna yang menentukan. Jadi bukan kita. Mandalika itu dari 2021 atau tidak itu kontrak antara pengelola Mandalika dengan Dorna Internasional. Nah, leading sektornya karena ini lebih dilihat ke arah pariwisata, maka di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi kami tetap memonitor apa perkembangan pembangunan sirkuit dan konon kabarnya kalau ini jadi Mandalika itu adalah sirkuit terindah di dunia karena dia mengelilingi laut pantai. Nah, tapi apakah itu jadi 2021 atau tidak kita belum tahu karena yang memutuskan itu Dorna. Kita nggak bisa, kita hanya menyiapkan fasilitasnya. Dorna mau 2021 kontraknya 5 tahun atau 10 tahun atau tiba-tiba dihentikan juga kita tidak bisa apa-apa. Nah, Sport Center yang akan rencana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur untuk dibangun, pertama kita mendukung, itu jelas ya. Pemerintah pusat, Kemenpora mendukung rencana itu dan apa yang akan dilakukan di dalam situ pasti Pak Gub sudah tahu. Dan pasti kan nggak sendiri dengan KONI, dengan NOC, pasti akan ada ininya. Nah, apakah itu menjadi pilihan? Nah, tentu Dorna yang akan menentukan. Kita menyiapkan saja. Dorna mau apa tidak, mereka yang akan ini. Tapi pilihan sementara itu baru di NTB dan rata-rata jarang ya negara itu banyak lebih dari satu. Malaysia sirkuitnya Sepang satu, kemudian Jepang kalau tidak salah juga satu, ada yang dua di Jepang dua ya. Oke. Kemudian Spanyol juga kalau nggak salah dua ya, dua, Italia dua. Jadi itu tergantung, tetapi tidak lebih dari dua. Nah, seandainya kita juga berkeinginan mau nambah boleh, tetapi harus ada. Kita bangun kemudian Dornanya nggak menggunakan itu sebagai tempat untuk balap MotoGP kan juga. Kita nggak bisa apa. Oke. Terima kasih teman-teman atas dukungannya.
Dan saya harapkan untuk ikut terus di pembahasan Grand Design supaya teman-teman punya informasi yang lengkap tentang apa yang dibicarakan tentang Grand Design. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi